قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya kita sudah mengangkat ada kasus lama sebenarnya kaum muslimin ya, di mana ada seorang adik yang tega menghabisi nyawa kakaknya karena tidak dikasih ketika minta uang untuk biaya tahlilan orang tuanya kaum muslimin. Dan memang seperti itulah dampak dari perbuatan bid'ah kaum muslimin. Orang akan membela amaliyah-amaliyah bid'ah dengan segala cara. Mereka mau melakukan apa saja demi untuk bisa melakukan ritual-ritual bid'ah yang sudah terbiasa mereka lakukan. Bahkan memang sebagian perkara bid'ah itu dianggap lebih penting daripada ibadah-ibadah yang jelas-jelas hukumnya wajib dan ada tuntunannya kaum muslimin. Ya, sebagai contoh masalah tahlilan itu kaum muslimin. Orang kalau nggak tahlilan itu malu. Ya, banyak yang malu. Tapi coba ketika orang nggak sholat, orang nggak nutup aurat, orang yang mereka ya nggak mau ke masjid kecuali ya mungkin seminggu sekali bahkan setahun sekali, mereka nggak malu. Tapi coba kalau nggak tahlilan, orang yang keseharian nggak sholat, nggak nutup aurat, perempuan juga nggak nutup aurat, bahkan pakaiannya seksi, kalau keluarganya ada yang meninggal dunia, tahlilan. Kalau nggak tahlilan, malu. Ya tapi ya dia nggak malu kalau dia nggak sholat. Dia nggak nutup aurat, ya, dia malas ke masjid yang laki-laki, nggak sholat berjamaah, nggak sholat Jumat, ya, tapi ya dia malu kalau nggak tahlilan, ya, malu dikatakan kalau Islamnya itu nggak umum, ya. Kemudian malu kalau tidak menyelenggarakan tahlilan nanti disebut sama orang ngubur anggota keluarganya seperti ngubur kucing. Akhirnya daripada malu, ya mereka mau melakukan apa saja. Ya minimal mereka berhutang-hutang demi supaya acara tahlilan itu bisa dilaksanakan. Bahkan yang sampai fatalnya, ya seperti yang sudah kita angkat videonya kaum muslimin. Ya, sampai rela menghabisi nyawa kakak kandungnya demi untuk uang tahlilan. Ya. Meskipun yang itu jarang terjadi, yang sering terjadi ya hutang, hutang untuk acara tahlilan. Ya 1 hari sampai 7 hari, nanti 40 hari, nanti 100 hari dan seterusnya. Banyak yang hutang kaum muslimin. Ya, dan ini realita, banyak yang mengalami kaum muslimin. Banyak, ya karena ya kita hidup di lingkungan yang seperti itu, jadi kita tahu. Dan sebenarnya ya, kami mengangkat video yang seperti itu ya supaya menjadi pelajaran bahwa perkara-perkara bid'ah itu sangat berbahaya. Bukan hanya perkara tahlilan saja ya. Bid'ah-bid'ah yang lain itu juga sangat berbahaya kaum muslimin. Ya. Sekarang ini kan marak ya kasus-kasus kiai ya menggagahi santriwatinya, kiai pimpinan majelis taklim menggagahi jamaahnya, dan itu modusnya hampir sama semuanya. Ya, modusnya barokah, penyucian rahim, ya supaya barokah, supaya nanti kalau hamil melahirkan anak, anaknya itu jadi wali. Kemudian kalau melayani kiainya barokah, nggak boleh bantah kiainya. Kalau bantah kualat. Nggak usah tanya macem-macem. Pokoknya apa yang diminta sama kiainya, apa yang diperintah sama kiainya, sama gusnya, manut saja. Ya doktrin-doktrin mereka seperti itu. Dan jalan-jalan untuk menuju ke arah perzinahan, kemaksiatan yang seperti itu terbuka lebar. Ya kita lihat majelis-majelis para
ustadz, para gus, para kiai, para habib. Banyak majelis-majelisnya yang mengarah kepada kemaksiatan, mengarah kepada zina, ya, membuka pintu-pintu zina. Solawatan ketimpringan, datangkan artis, perempuan joget-joget di atas panggung, nggak nutup aurat dan sebagainya. Sinden-sinden diundang, kuda kepang diundang, dengan alasan supaya mereka mau bersolawat. Ya, kiainya salaman, gusnya salaman, ustadznya salaman, habibnya salaman, dengan wanita-wanita yang bukan mahram mereka. Bahkan ada yang sampai cium-cium tangan. Ya. Itu jalan-jalan menuju perzinahan kaum muslimin. Makanya nggak heran kemudian muncul terus berita-berita tentang kiai, pimpinan pondok pesantren, gus, ya, pimpinan majelis taklim yang kemudian menggagahi jamaahnya, menggagahi santriwatinya, ya, dengan alasan barokah, dengan alasan macam-macam, modusnya macam-macam. Itu akibat dari perbuatan-perbuatan bid'ah kaum muslimin. Ya, coba kalau bermajelis, isinya majelis ilmu, nggak ada campur baur laki-laki perempuan, nggak ada musik, nggak ada perempuan joget-joget, apalagi sampai campur baur laki-laki perempuan. Ya, coba contoh majelis-majelis taklim para asatidz salafi. Adakah yang seperti itu? Nggak ada. Ya. Makanya alhamdulillah, nggak pernah kita mendengar sekalipun ada pondok pesantren dari kalangan salafi yang dikelola oleh para asatidz salafi atau kelakuan-kelakuan para asatidz salafi seperti yang diberitakan itu. Menggagahi santriwatinya, menggagahi jamaahnya, ya. Apalagi sampai sot omi. Nggak ada kaum muslimin, alhamdulillah. Karena mereka berusaha bagaimana menjaga agar tidak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang seperti itu kaum muslimin. Tapi kalau kiai-kiai, gus-gus yang keblinger itu ya justru malah membuka pintu-pintu ke arah sana, itu mereka buka semuanya dengan alasan merangkul semua golongan. Itu nggak tahu metode dakwah ajaran dari mana, nggak tahu kaum muslimin, ya. Apalagi sampai di majelisnya mengeluarkan perkataan kotor, misuh-misuh, perkataan cabul, ya, dikeluarkan. Ini nggak ngerti belajarnya di mana, metode dakwah seperti itu belajarnya di mana. Apakah dulu waktu mondok mereka diajarkan seperti itu? Ya, mengeluarkan perkataan kotor, perkataan jorok, perkataan cabul. Ya, ya mungkin mereka diajarkan seperti itu kaum muslimin. Itu pesantren-pesantren yang nggak beres kaum muslimin, ya. Ini muncul lagi kaum muslimin. Ini ada Gus. Ini yang sepertinya bakalan mengikuti jejak-jejaknya Ikdam ini kaum muslimin. Ya, sudah mulai membuat majelis yang isinya ketimpringan, bahkan ngundang sinden untuk diajak, ya, joget-joget di majelisnya kaum muslimin. Dan lagi-lagi yang seperti ini alasannya merangkul semua golongan. Padahal ini isinya kemaksiatan kaum muslimin, ya. Coba lihat video ini. Majelis saingannya punya Ikdam, ya, saingan majelis Sabilu Taubah, ya. Tapi saingan mereka ini saingan berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba dalam memperbanyak kemaksiatan. Ini menambah daftar majelis maksiat. Dan majelis yang seperti ini nggak akan mungkin sepi kaum muslimin. Majelis yang seperti ini ya bisa dipastikan pasti rame. Karena apa saja boleh. Artis boleh, ya, nggak nutup aurat boleh, joget-joget boleh. Ini malah dijaga juga sama banser. Parah. Ya. Ya, tapi ya pasti kaum muslimin, ya, majelis-majelis yang seperti ini pasti rame. Karena memang di sana itu tempatnya mengumbar syahwat.
Ya, orang di sana itu bisa melampiaskan syahwat mereka meskipun nggak totalitas. Paling tidak mereka bisa menyaksikan wanita-wanita yang cantik-cantik, nggak pakai tutup aurat, ya bisa joget di depan mereka. Hah? Yang seperti ini disebut sebagai metode dakwah. Bullshit, itu bohong kaum muslimin. Bohong, nggak ada hasilnya. Ya sebagai bukti sajalah, dulu ya, waktu awal-awal Sabilu Taubah belum rame, kan itu datengin tuh si siapa, Happy Asmara, dateng ke Sabilu Taubah, katanya mau ngaji, ya, ngerangkul semua golongan. Nah sekarang coba lihat hasilnya apa. Happy Asmara apakah sekarang menjadi orang yang mau nutup aurat, jadi wanita yang soleha, ya padahal sudah berapa tahun. Ya begitu juga dengan Denny Caknan. Ya coba, apakah kemudian bisa membimbing istrinya menutup aurat dan sebagainya? Masih nggak bisa juga kaum muslimin. Karena memang tujuan mereka itu bukan untuk ngaji. Datang ke sana tuh cuman untuk ngeramaikan, cuma untuk memperkenalkan dirinya kepada khalayak bahwa dia artis. Dia mempromosikan diri dia. Makanya kita lihat konser-konser di Sabilu Taubah rame didatangi artis. Karena apa? Itu kesempatan artis buat mempromosikan grup musik mereka. Apalagi melihat sudah ya jamaahnya banyak, yang nonton itu banyak. Ya. Artis itu kaum muslimin, yang nonton sedikit, itu saja mereka kalau artisnya itu sudah mulai redup atau artis-artis yang baru, mereka mau bayar orang supaya dikenal. Ya. Mereka membuat acara konser musik, nggak ada yang datang nih. Ya, mereka bayar orang supaya mau datang, supaya nanti ketika divideokan mereka ini kelihatan rame, banyak yang seneng. Ya, harapannya apa? Harapan mereka nanti diundang konser ke sana dan kemari, dapat fulus itu. Jadi majelis-majelis yang seperti ini jadi ajang promosinya para artis. Ya, jadi para artis tuh nggak apa-apa dia datang ke majelis seperti ini, nggak dibayar, nggak diundang, mereka merelakan diri untuk datang, nggak apa-apa. Karena memang mereka nggak cari uang, nggak mau ngaji. Mereka tuh maunya promosi. Ya, mempromosikan grup band mereka, mempromosikan kesindenan mereka. Itu. Supaya apa? Mereka terkenal. Kalau mereka terkenal, semakin terkenal nanti diundang gitu loh. Ya, mereka bukan mau ngaji. Kalau ngaji harusnya kan Happy Asmara sudah ngaji, tobatlah, sudah lama ngajinya. Denny Caknan, ya paling tidak sudah, ya istrinya disuruh nutup aurat lah. Hah? Tapi ternyata kan enggak. Jadi apa yang didapat oleh mereka di Sabilu Taubah itu? Apa yang diajarkan Ikdam kepada artis-artis yang seperti itu? Itu loh kaum muslimin. Ya kalau majelis seperti itu ya pasti rame. Tapi orang datang itu bukan untuk ngaji. Ya tapi untuk rame-rame, untuk seneng-seneng saja. Dan artis-artis yang datang itu bukan datang untuk ngaji, bukan. Mereka datang itu untuk mempromosikan mereka sendiri, untuk mempromosikan grup musik mereka supaya semakin terkenal, supaya mereka dikenal. Kalau dikenal mereka banyak undangan itu loh. Cobalah grup-grup musik yang terbaru suruh datang ke tempat Ikdam, jangankan dibayar, mereka bayar saja mau. Apalagi grup-grup musik yang baru mulai mau merintis, mulai merambah dunia media lah. Ya, jangankan mereka ini diundang, dibayar, mereka bayar saja mau. Itu loh. Untuk meramaikan acara itu, karena mereka tahu di situ ada masa yang banyak. Kesempatan mereka untuk mempromosikan grup musik mereka. Hah? Ya kalau bangga banyak artis yang datang itu namanya ya bodoh, itu dimanfaatkan sama artis-artis itu. Bodoh. Ya kalau pinjem bahasa Ikdam, ya tolol itu namanya. Kalau Ikdam kan nyebutnya netizen maha tolol. Nah sekarang ini Gus yang seperti ini yang maha tolol. Dia nggak tahu dimanfaatkan sama artis-artis tuh nggak tahu. Nggak tahu, padahal artis itu memanfaatkan kesempatan promosi, masanya banyak. Jadi kesempatan mereka mempromosikan grup musik mereka. Itu. Ya. Tapi yakin kaum muslimin, dengan hal-hal seperti ini nggak akan mendatangkan kebaikan.
nggak akan mendatangkan kebaikan. Karena sudah ditempuh dengan jalan-jalan kemaksiatan. Laki-laki, perempuan campur baur, jogetan, dan sebagainya. Ya, nggak akan mendatangkan kebaikan. Kalau memang dakwah dengan cara kemaksiatan seperti ini diperbolehkan, ya, maka para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang menginginkan kebaikan yang banyak, mereka pasti membuat majelis yang seperti ini. Ya, kalau memang yang seperti ini baik, mendatangkan banyak manfaat. Tapi mereka tahu yang seperti ini nggak akan mendatangkan kebaikan karena sudah jelas ini kemaksiatan. Ini kemaksiatan. Bagaimana kita menginginkan datangnya kebaikan tapi dengan jalan kemaksiatan? Seorang penyair yang cukup terkenal dengan syairnya. Ya, beliau mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safina la tajri 'alal yabas. Kalian berharap kebaikan. Kalian berharap keselamatan. Kalian berharap orang itu akan mendapatkan hidayah. Tapi jalan yang kalian tempuh itu salah. Kalian gak menempuh jalan-jalan kebaikan. Yang kalian tempuh jalan-jalan kemaksiatan. Ketahuilah, sesungguhnya kapal itu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Gak mungkin. Gak mungkin. Orang masang perangkap ikan tapi pasangnya di lapangan. Gak mungkin dapat ikan. Ya, itu kaum muslimin. Ya, yang ada apa? Justru keburukan-keburukan yang akan datang. Karena di situ disuguhi maksiat, ya makanya banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang timbul, ya. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang timbul ya dari orang-orang itu juga. Bukan dari kalangan orang-orang salafi, ya. Orang salafi justru membendung jalan-jalan yang mengarah kepada kemaksiatan, kepada perzinahan. Makanya alhamdulillah sekali lagi kami sampaikan gak ada kasus-kasus ya asusila yang dilakukan oleh kiai, ustadz, ya, gus yang dilakukan oleh kalangan salafi wahabi. Nggak ada. Yang ada ya dari kalangan aswaja. Karena apa? Ya di kalangan aswaja terlalu bebas. Mengubar syahwat itu ya malah disebut sebagai dakwah merangkul semua golongan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.